Спасибо. Дальше Верховный Главнокомандующий. Работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в вооруженных силах организована с учетом противоэпидемических мероприятий, проводимых в стране. Контроль и выполнение в воинских частях. Selamat datang di channel Anak Bangsa, channel yang selalu memberikan berita aktual, tajam, dan tanpa hoax yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya. Selamat menyaksikan. Pernah terucap satu janji Menhan Rusia ke Prabowo, masa sulit Indonesia bocor soal alutsista. Inilah satu janji Menhan Rusia kepada Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Janji tersebut disampaikan pada saat pihak Indonesia dan Rusia mengadakan pertemuan persahabatan. Ternyata, janji Rusia kepada Indonesia juga terkait soal militer. Simak berita selengkapnya. Menhan Prabowo seperti terus berusaha untuk melirik banyak alat-alat canggih yang dibuat oleh negara-negara besar dunia. Beberapa saat lalu, seperti dikutip tribunjatim.com dari sosok.id, Prabowo Subianto menyatakan ketertarikannya terhadap alutsista buatan negeri Napoleon Prancis. Selanjutnya Prabowo Subianto kembali lagi berpetualang untuk mencari alat-alat terbaik di dunia demi mengamankan tanah ibu pertiwi. Menteri Pertahanan Indonesia melanjutkan lawatannya ke negeri beruang Rusia. Prabowo bersama jajarannya lantas bertemu dengan Menhan Rusia, Sergei Shoigu, di kantor Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow. Mengutip website resmi Kementerian Pertahanan Rusia, eng.mil.ru. Dalam pertemuan tersebut, baik Prabowo dan Shoigu membahas penguatan serta kerjasama militer antar kedua negara. Terkhusus tentunya pembelian mesin-mesin perang dari Rusia untuk memperkuat TNI. Lewat pertemuan tersebut ada janji dan sikap yang ditunjukkan Rusia dan sangat baik kepada Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Shoigu di hadapan Prabowo beserta jajarannya. Kami menganggap Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama dengan Indonesia didasari pada persahabatan dan rasa saling percaya. Kami mencatat bahwa ada prasyarat untuk membawa hubungan bilateral kedua negara ke tingkat kemitraan strategis, kata Shoigu. Sergei Shoigu juga menyatakan harapan bahwa tahun ini deklarasi terkait kemitraan strategis akan ditandatangani. Penandatanganan ini akan menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan itu, pihak Rusia juga terus berjanji untuk membantu Indonesia melewati masa sulitnya. Kami berjanji dan siap untuk terus mengordinasikan tindakan bersama untuk mengembangkan progresif hubungan Rusia-Indonesia, termasuk di bidang kerjasama militer dan militer teknis, serta dalam format multilateral melalui mitra dialog EDMM+, tambah Shoigu. Janji-janji tersebut memang benar-benar ditepati Rusia pada akhirnya. Hal ini seperti yang disampaikan sendiri oleh Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan pihak Rusia. Sejalan dengan pernyataan Shoigu, Prabowo juga mengatakan jika Rusia adalah negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Bahkan Prabowo menegaskan jika Rusia selalu membantu Indonesia di masa-masa sulit. Di Indonesia kami menganggap Rusia sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia. Federasi Rusia dan sebelumnya Uni Soviet selalu membantu Republik Indonesia di masa-masa sulit dan selalu berada di pihak Indonesia. Kami selalu ingin dekat dengan Rusia dan mengembangkan hubungan persahabatan dengannya, kata Prabowo Subianto seperti dikutip dari kompas.com via sosok.id. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasihnya sudah diberi kesempatan bertemu dengan Shoigu. Shoigu juga menyatakan Rusia siap berpartisipasi dalam HUT ke-75 Proklamasi Indonesia dengan wujud kerjasama militer yang lebih erat termasuk pengadaan alutsista TNI. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berada di Rusia Rabu 29 April 2020 sebagai bagian dari diplomasi pertahanan untuk menjajaki peluang kerjasama modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista. Sementara Kementerian Keuangan memperingatkan untuk bijaksana dalam pengeluaran
untuk persenjataan. Rusia menjadi negara ke-8 yang Prabowo kunjungi sejak dia dilantik Oktober tahun lalu. Prabowo sebelumnya mengunjungi Malaysia, Thailand, Turki, Cina, Jepang, Filipina, Prancis, dan Jerman untuk misi serupa. Atasé pers, Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Denis Tetyusin, menyebut agenda utama Prabowo ke Rusia adalah bertemu Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan petinggi Federal Service of Military Technical Cooperation (FSVTS). Yang dibahas adalah masalah kerjasama, kata Tetyusin dalam keterangan resminya Rabu malam. FSVTS adalah lembaga pemerintah Rusia yang mengatur masalah kerjasama militer teknis. Rosoboronexport adalah satu-satunya agen perantara Rusia untuk urusan ekspor dan impor produk pertahanan. Sementara Kalashnikov Group adalah pengembang dan produsen senjata terbesar Rusia. Kami siap untuk meningkatkan hubungan Rusia-Indonesia dengan lebih progresif, termasuk di bidang kerjasama militer dan militer teknis, seperti yang tercakup dalam kemitraan ADMM+, kata Shoigu usai menerima kedatangan Prabowo di kantornya Moskow, Rusia, Rabu. ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) adalah forum pertemuan Menteri Pertahanan negara kerjasama negara-negara ASEAN ditambah Menteri Pertahanan dari 8 negara mitra lainnya, yakni Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Jepang, Korea, Rusia, dan Selandia Baru. Shoigu menyebut pertemuannya dengan Prabowo sebagai momentum penting jelang peringatan 70 tahun usia diplomasi kedua negara. Senada dengan Shoigu, Prabowo juga menyebut pertemuan keduanya sebagai simbol dari hubungan baik yang telah terjalin sejak lama. Kami di Indonesia melihat Rusia sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Rusia atau sebelumnya Uni Soviet selalu menolong Indonesia di masa-masa sulit, selalu di sisi kami, kata Prabowo dalam rilis Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan salah satu yang diincar dari kunjungan ke Rusia adalah peluang kerjasama pengadaan misil. Banyak hal, tapi salah satu concern beliau adalah misil, kata Dhanil kepada wartawan sepekan sebelum keberangkatan Prabowo ke Rusia. Rusia disebut Dhanil sebagai negara terakhir dari safari diplomasi pertahanan Prabowo. Setelahnya Prabowo dijadwalkan melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukan dari negara mana saja kerjasama pengadaan alutsista akan ditindaklanjuti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian Pertahanan Kemhan untuk berhati-hati dalam membuat pengeluaran khususnya yang terkait pembelian sistem persenjataan. Selain menggunakan uang negara, pengadaan alutsista membutuhkan proses yang panjang. Kemhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri, kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya pekan lalu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk duduk bersama dan merancang rencana pembelian dengan lebih matang dan efisien. Jangan sampai karena ada pergantian pejabat tinggi Kemhan atau TNI, lalu peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli diganti lagi, padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal, tukas Sri Mulyani. Saat berada di Prancis, Prabowo dikabarkan tertarik membeli 48 jet tempur Dassault Rafale yang satu unitnya merujuk situs Aircraft Compare mencapai 115 juta US dollar atau setara 1,5 triliun rupiah.